Perang modern tidak lagi semata-mata ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata paling canggih. Di tengah konflik berdarah yang kini membakar kawasan Teluk Persia, sebuah paradoks militer yang selama bertahun-tahun hanya dibicarakan di ruang-ruang kajian strategis, kini menjadi kenyataan yang menyengat. Drone buatan Iran seharga puluhan juta rupiah mampu memaksa Amerika Serikat menghabiskan rudal seharga miliaran rupiah hanya untuk menjatuhkannya. Pertanyaan yang kini menggelantung di atas medan perang bukan lagi siapa yang lebih kuat, melainkan siapa yang lebih lama bertahan. Konflik ini bermula secara terang-terangan pada Sabtu 28 Februari 2026. Pada tanggal tersebut, Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan gabungan terhadap berbagai target di Iran. Operasi itu diberi nama sandi Roaring Lion oleh Israel dan Operasi Epic Fury oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, diawali dengan serangan udara di kota Teheran, Isfahan, Qom, Karaj, dan Kermanshah. Ini bukan sekedar serangan kilat. Centercam menyebut Operasi Epic Fury sebagai konsentrasi kekuatan udara terbesar AS di Timur Tengah sejak invasi Irak pada 2003. Operasi ini digelar setelah perundingan terkait program senjata nuklir dan rudal balistik Iran gagal mencapai kesepakatan. Dalam 24 jam pertama saja, Centercam langsung menargetkan lebih dari 1.000 sasaran. Fokus utamanya adalah melumpuhkan kekuatan militer Iran, mulai dari pusat komando, Markas Besar Garda Revolusi Iran atau IRGC, sistem pertahanan udara, hingga berbagai fasilitas strategis lainnya. Pesawat-pesawat tempur yang dilibatkan mencakup yang terbaik dalam armada militer AS, B-2 Spirit, F-35 Lightning II, F/A-18 Super Hornet, F-16 Viper, dan A-10 Warthog. Dampak dari serangan pembukaan itu luar biasa. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, gugur dalam serangan udara presisi di kompleks kediaman dan kantornya di Teheran pada Sabtu pagi 28 Februari 2026. Kematian Khamenei telah dikonfirmasi oleh media pemerintah Iran. Bersamaan dengan itu, Jenderal Abdul Rahim Musawi selaku Panglima Militer dan Brigjen Muhammad Pakpur sebagai Komandan Angkatan Darat IRGC juga dilaporkan gugur dalam rangkaian serangan terkoordinasi tersebut. Namun, Iran tidak tinggal diam. Segera setelah pukulan besar itu, Iran meluncurkan puluhan rudal balistik dan pesawat nirawak di seluruh wilayah Teluk Persia, selain menargetkan Israel serta pangkalan militer AS di Yordania, Kuwait, Bahrain, Qatar, Irak, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Lebih lanjut, kelompok Houthis yang berbasis di Yaman mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan serangan mereka di Laut Merah. Disinilah babak yang paling menarik dan paling mengkhawatirkan dalam konflik ini dimulai. Di balik ledakan dan asap yang membumbur tinggi di langit Teluk, terdapat kalkulasi ekonomi yang dingin dan keras. Drone jelajah murah dan sederhana jenis Shahed 136 milik Iran terus menghujam berbagai target di Timur Tengah, mulai dari pangkalan militer hingga infrastruktur sipil. Ketimpangan nilai harga senjata menjadi sorotan. Sistem pertahanan udara Patriot buatan AS memang sangat efektif dengan tingkat intersepsi di atas 90%. Namun biaya untuk menjatuhkan satu unit drone Shahed milik Iran seharga $20.000 AS atau sekitar 337 juta rupiah membutuhkan satu rudal Patriot AS seharga $4 miliar AS atau sekitar 67,5 miliar rupiah. Hitung saja sendiri. Untuk setiap satu drone Iran yang ditembak jatuh, AS menghabiskan anggaran 200 kali lebih mahal. Jika Iran meluncurkan ribuan drone sekaligus, jumlah rudal Patriot yang diperlukan menjadi tidak masuk akal secara logistik maupun finansial. Ini menggambarkan masalah yang telah menghantui para perencana militer Barat sejak awal perang Ukraina, yakni senjata murah dapat menghabiskan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk ancaman yang jauh lebih kompleks. Akibatnya, baik Iran maupun AS mungkin akan kehabisan senjata dalam hitungan hari atau minggu. Siapapun yang dapat bertahan lebih lama akan mendapatkan keuntungan serius. Drone Shahed 136 sendiri bukan barang baru. Shahed 136 adalah varian drone dari merek Shahed yang murah untuk diproduksi dan dapat bertindak seperti rudal berpemandu karena terbang ke target yang telah ditentukan. Dunia pertama kali mengenal keganasannya bukan di Teluk Persia, melainkan di ladang gandum dan pembangkit listrik Ukraina. Drone Shahed 136 digunakan Rusia untuk menargetkan infrastruktur sipil di Ukraina. Rusia menggunakan nama Geran untuk lini rudal Shahed yang diproduksi di sebuah pabrik terpencil di timur negara tersebut dan telah dimodifikasi selama invasi Rusia ke Ukraina. Dari medan perang Eropa itulah, Iran menyempurnakan taktiknya sebelum akhirnya menerapkannya sendiri di Timur Tengah. Seth Fransman, ahli perang drone, menilai efektivitas Shahed tidak terletak pada kecanggihannya, melainkan pada kombinasi harga murah dan kemampuan diproduksi massal. Dia berkata,
Mereka memberi Iran sistem senjata murah sekelas Angkatan Udara. Menurutnya, meskipun tidak seefektif senjata lain dalam hal presisi atau daya hancur, drone ini kadang mampu menghindari sistem pertahanan udara mahal dan menyebarkan kekacauan. Inilah inti dari doktrin militer Iran yang dikenal sebagai taktik saturasi. Iran mengandalkan taktik saturasi dan sinkronisasi, mampu mengerahkan ribuan drone murah seperti Shahed 136 dan rudal lawas lain sebagai umpan atau kamuflase untuk menguras amunisi sistem pertahanan mahal milik Amerika Serikat dan Israel seperti Patriot dan Iron Dome hingga mencapai fase kritis reloading atau fatal gap. Fase kritis itu adalah momen ketika sistem pertahanan musuh tidak punya cukup amunisi untuk menangkis semua ancaman yang datang bersamaan. Disitulah celah terbuka. Disitulah kerusakan nyata terjadi. Sistem pertahanan udara Patriot buatan AS memang terbukti efektif dengan tingkat intersepsi di atas 90%. Namun jumlah produksi rudal PAC-3 terbatas, hanya sekitar 600 unit sepanjang 2025. Dengan produksi yang terbatas dan laju konsumsi yang dipaksakan menjadi tinggi oleh gelombang drone Iran, keunggulan teknologi AS lahan-lahan berubah menjadi beban logistik. Peneliti senior di lembaga think tank Stimson Center, Kelly Grico, menyebut strategi pelemahan atau attrition strategy ini masuk akal secara operasional dari perspektif Iran. Mereka memperhitungkan bahwa pihak bertahan akan kehabisan rudal pencegah mereka dan kemauan politik negara-negara Teluk akan runtuh dan menekan AS dan Israel untuk menghentikan operasi sebelum mereka kehabisan rudal dan drone. Video terverifikasi New York Times pada Sabtu 28 Februari 2026 menunjukkan Shahed 136 menghantam bangunan di Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Dampaknya tidak hanya bersifat militer, tetapi juga menimbulkan kepanikan sipil yang meluas di kawasan yang selama ini dianggap sebagai zona nyaman bisnis global. Setelah pengibaran bendera merah balas dendam di Masjid Jamkaran Iran, Iran memulai fase kedua operasinya dengan target pusat ekonomi Israel dan pangkalan militer barat di Teluk. Presiden AS Donald Trump memproyeksikan operasi ini akan berlangsung intens selama 4 hingga 5 minggu, namun menegaskan militer AS siap untuk konfrontasi jangka panjang. Di Kuwait, pangkalan yang menampung pasukan AS dan Italia dilaporkan mengalami kerusakan signifikan, terutama pada landasan pacu. Sementara itu, di Qatar, pangkalan udara Al Udaid, instalasi militer terbesar AS di Timur Tengah, menjadi sasaran rudal balistik. Pemerintah Qatar menyatakan bahwa sistem pertahanan udara Patriot berhasil mencegah sebagian besar proyektil di wilayah udara mereka. Situasi kian memanas ketika Iran secara resmi menutup Selat Hormuz, melumpuhkan jalur pengiriman energi dunia. Harga minyak mentah dunia atau Brent melonjak drastis akibat ancaman blokade total Selat Hormuz tersebut. Selat Hormuz adalah urat nadi energi global, tempat sekitar 20% pasokan minyak dunia melintas setiap harinya. Penutupannya bukan sekedar ancaman militer, melainkan serangan terhadap perekonomian global. Dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa senjata-senjata mahal mereka terkuras lebih cepat dari yang diperkirakan, Amerika Serikat akhirnya melakukan sesuatu yang mengejutkan, meniru taktik musuhnya sendiri. Militer AS dikenal dengan senjata mahal dan canggih, tapi sekarang mereka meluncurkan drone murah dalam serangan udara ke Iran. Pentagon sudah menggunakan versi tiruan dari drone Iran yang dipakai melawan Israel, sekutu AS di Teluk Persia dan Ukraina. CENTCOM's Task Force Scorpion Strike untuk pertama kali dalam sejarah sedang menggunakan drone serangan satu arah dalam pertempuran selama Operation Epic Fury, kata US Central Command dalam sebuah pernyataan. Drone murah ini dibuat mirip drone Shahed Iran, sekarang memberikan pembalasan buatan Amerika. Drone Amerika itu bernama LUCAS, singkatan dari Low Cost Unmanned Combat Attack System. LUCAS dikembangkan bersama perusahaan teknologi pertahanan Amerika Serikat bernama SpectreWorks yang berbasis di Phoenix, Arizona. Perusahaan ini memang fokus pada pengembangan sistem tanpa awak, termasuk drone untuk latihan militer dan operasi tempur. Yang menarik, teknologi drone LUCAS bukan sepenuhnya inovasi baru. Amerika Serikat justru mengembangkan drone ini dengan meniru desain drone kamikaze milik Iran sendiri, lalu menyempurnakannya dengan teknologi modern. Namun, LUCAS bukan sekedar tiruan murahan. Hal yang membuat LUCAS lebih berbahaya dibanding drone kamikaze generasi lama adalah penggunaan kecerdasan buatan. Drone ini tidak sepenuhnya bergantung pada kendali manusia. Setelah diluncurkan, LUCAS mampu mengambil keputusan sendiri berdasarkan situasi di medan perang. Jika satu drone ditembak jatuh, drone lain dalam kawanan bisa secara otomatis menyesuaikan rute dan membagi ulang target.
Kecerdasan buatan juga memungkinkan Lucas melakukan serangan terkoordinasi dalam pola kawanan atau swarm attack, di mana ratusan drone bisa menyerang dari berbagai arah dan ketinggian sekaligus. Harga setiap unit Lucas diperkirakan hanya sekitar $35.000 AS atau sekitar 590 juta rupiah, jauh di bawah harga risal yang mencapai jutaan dolar AS. Bandrol tersebut sesuai dengan perintah Menteri Perang Pete Hegseth yang ingin agar AS mengembangkan senjata otonom dengan cepat dan murah. Di balik semua pertempuran itu, kini perhatian pada satu pertanyaan fundamental yang jauh lebih membumi daripada sekedar teknologi persenjataan. Siapa yang stoknya lebih dulu habis? Jumlah pasti amunisi AS adalah rahasia, tapi latihan perang sebelumnya yang mensimulasikan konflik dengan China menunjukkan persediaan senjata tertentu habis hanya dalam 1 minggu. Dalam konflik skala nyata yang diprediksi Trump akan berlangsung 4 hingga 5 minggu, angka ini menjadi sangat mengkhawatirkan. Laksamana Purnawirata James Stavridis, mantan Panglima tertinggi NATO, menyatakan bahwa AS dan Israel sudah memakai ratusan senjata presisi sejauh ini dan menambahkan bahwa sekarang waktunya fokus pada logistik. Seberapa dalam persediaan kita? Dalam perang, profesional sejati pada akhirnya adalah ahli logistik. Tulisan ini bukan sekadar retorika seorang jenderal. Ini adalah pengakuan jujur bahwa dalam perang modern, pertempuran sesungguhnya tidak hanya terjadi di langit Teluk Persia, melainkan juga di dalam gudang-gudang amunisi, jalur rantai pasokan, dan kemampuan industri pertahanan masing-masing negara. Dalam perang asimetris antara militer berkekuatan besar dengan militer berkekuatan jauh lebih kecil, kemampuan untuk menghancurkan senjata mahal melalui perangkat yang jauh lebih murah dapat memutarbalikkan hasil peperangan. Iran sangat memahami prinsip ini. Itulah mengapa selama bertahun-tahun mereka membangun infrastruktur persenjataannya bukan dengan meniru jet pentur AS yang tak akan pernah mampu mereka tandingi secara kuantitatif, melainkan dengan memproduksi massal risal dan drone yang cukup murah untuk diluncurkan dalam jumlah besar. Iran juga memperkuat sistem pertahanannya dengan apa yang kerap disebut kota misail bawah tanah, terowongan, pangkalan, dan lokasi peluncuran yang tersembunyi di bawah tanah. Lokasi dan jumlah yang dirahasiakan membuat risal Iran berpotensi bertahan dari serangan musuh. Sementara itu, proksi regional Iran sangat melemah akibat perang di Gaza dan kemampuan risalnya deraksah akibat serangan Israel AS sebelumnya dalam perang 12 hari pada Juni 2025. Ini berarti Iran kini bertempur dengan kapasitas yang sudah tergerus, namun tetap memiliki kemampuan untuk melancarkan tekanan melalui drone murahnya. Konflik yang berlangsung saat ini bukan sekadar pertempuran antara AS Israel melawan Iran. Ini adalah ujian nyata bagi model perang abad 21, di mana asimetri kosta menjadi faktor penentu yang sama pentingnya dengan keunggulan teknologi. Memasuki hari keempat sejak serangan pembuka pada 28 Februari 2026, medan pertempuran kini meluas hingga ke Lebanon dan Siprus. Total korban tewas diperkirakan melampaui 555 jiwa, dengan angka yang terus bergerak dinamis seiring evakuasi reruntuhan. Dunia kini menyaksikan dengan cemas bagaimana dua logika perang beradu. Di satu sisi, AS dan Israel dengan kekuatan udara yang tak tertandingi, presisi serangan yang luar biasa, dan kemampuan teknologi yang beberapa generasi di depan Iran. Di sisi lain, Iran dengan taktik saturasi, drone murah produksi massal, dan keyakinan bahwa lawan mereka, sekaya dan secanggih apapun, memiliki batas kemampuan logistik yang nyata. Bloomberg dalam analisisnya awal pekan ini merangkumnya dengan tajam. Hasil perang ini mungkin ditentukan oleh senjata pihak mana yang bertahan lebih lama. Bukan yang paling cerdas, bukan yang paling mahal, tapi yang paling banyak dan yang paling murah untuk terus diproduksi. Di Timur Tengah yang sedang membara ini, drone seharga 337 juta rupiah telah mengubah cara dunia melihat perang dan mungkin juga mengubah hasilnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.